Piringmu bersih sekali, Bim. Apa masakanku tidak enak? Atau, apa kau masih kenyang dari makan siang di kantor? Kalimat itu meluncur dari bibir Ibu Ratna, mertuaku. Kalimat yang terdengar seperti pertanyaan, tapi di telingaku itu adalah vonis aku menelan ludah. Nasi di mulutku terasa seperti kerikil. Di seberang meja Rania, istriku, membeku. Tangannya berhenti di udara, sendok menggantung. Enak, Bu, jawabku pelan. Hanya itu yang bisa keluar. Ibu Ratna tersenyum tipis, senyum yang lebih tajam dari pisau. Syukurlah, Ibu hanya takut kamu tidak selera. Maklum, masakan rumah pasti kalah dengan makanan restoran mahal yang biasa Rania beli untuk klien-kliennya. Benar kan, Endok? Rania menunduk. Ibu, sudahlah, kita sedang makan. Loh, Ibu salah bicara? Ibu hanya mengingatkan Bima. Punya istri sukses itu harus diimbangi. Jangan sampai jomplang. Jomplang, kata itu menghantamku. Bukan pertama kali. Mungkin sudah yang ke-1000 kali. 10 tahun aku tinggal di rumah ini. Rumah yang dibeli Rania lunas sebelum kami menikah. Dan kata itu adalah sarapanku. Gajiku sebagai arsitek di firma kecil. Gaji Rania sebagai country manager di perusahaan multinasional. Jomplang mobilku sedan tua. Mobil Rania SUV keluaran terbaru. Jomplang aku membayar listrik dan air. Rania membayar cicilan rumah kedua dan biaya liburan kami. Jomplang. Selama 10 tahun aku menelannya. Aku menelannya saat arisan keluarga, saat dia membandingkan jam tanganku dengan jam tangan suami sepupu Rania. Aku menelannya saat dia menyindirku punya banyak waktu luang, ketika aku memperbaiki atap yang bocor, sementara Rania sibuk mencari nafkah. Aku diam. Selalu diam. Kesabaranku adalah tameng. Tapi malam itu, tameng itu retak ke Ibu Ratna melanjutkan. Tadi tukang AC datang. AC di kamar Ibu rusak lagi. Ibu suruh Rania yang bayar. Kasihan kamu, Bim. Nanti uangmu habis hanya untuk bayar AC. Padahal uang segitu, mungkin gajimu seminggu ya. Cukup. Aku meletakkan sendok dan garpu perlahan. Sangat perlahan. Suara denting keramik itu terdengar seperti lonceng kematian di ruang makan yang hening. Rania menatapku. Matanya memohon. Mas, aku menatap Ibu Ratna, lurus ke matanya. Tidak ada kemarahan di wajahku. Hanya kosong. Bima, ujarku. Suaraku sendiri terdengar asing. Namaku Bima, Bu. Bukan kamu. Bukan dia. Bima, Ibu Ratna terkejut. Ini pertama kalinya aku membantah. Loh, kamu ini kenapa? Marah, aku menggeleng. Tidak, Bu, aku tidak marah. Aku berdiri. Aku sadar, aku menarik kursiku. Terima kasih makan malamnya. Enak sekali, aku berjalan ke kamar. Rania mengikutiku. Mas Bima? Mas, tunggu. Aku membuka lemari. Mengambil satu tas ransel. Memasukkan 3 pasang kaos. 3 pasang celana dalam, 1 sikat gigi, 1 laptop. Mas, kamu mau kemana? Jangan begini, Mas. Aku mohon. Rania menangis. Dia memegang lenganku, aku menatapnya. Wajah yang kucintai setiap hari selama 10 tahun. Wajah yang membuatku bertahan di neraka ini. Aku mau mencari udara, deh, kataku lembut. Mencari udara? Jam segini? Mas, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku menutup resleting tasku. Di pintu kamar Ibu Ratna berdiri. Wajahnya angkuh. Mau pergi, silakan. Laki-laki baperan. Disinggung sedikit saja tersinggung. Memang benar. Laki-laki yang gajinya di bawah istri itu mentalnya lemah. Langkahku terhenti, aku berbalik. Menghadap Rania. Aku memegang kedua bahunya. Rania, kataku, suaraku berat menahan getar. Aku tidak pernah memintamu memilih. Tidak akan pernah. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Aku melanjutkan. Aku tidak akan menceraikanmu. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Harga diriku sudah habis. Sudah jadi debu. Aku menoleh ke Ibu Ratna. Bu, rumah ini terlalu besar. Terlalu mewah. Aku tidak pantas. Bagus kalau kamu sadar diri. Semburnya, aku mengabaikannya. Fokusku kembali ke Rania. Tangisku akhirnya pecah. 1 tetes. Hanya 1. Ibumu sendirian, Dek. Dia butuh kamu. Tetaplah di sini. Dampingi beliau. Enggak, Mas. Enggak. Aku ikut. Aku ikut, Mas. Rania histeris, aku menggeleng. Tidak. Kamu tidak boleh ikut. Ini jalanku. Bukan jalanmu. Terus aku gimana, Mas? Kamu istriku selamanya. Tapi untuk malam ini, aku harus pergi. Sampai aku tahu, aku ini siapa. Selain suami Rania yang gajinya kecil. Aku melepaskan peganganku. Aku berjalan melewatinya. Di depan pintu utama, aku berhenti sejenak.
Aku bisa mendengar raungan tangis Rania dan tawa sinis Ibu Ratna di belakangku. Pergi saja, paling seminggu lagi kembali. Sadar dia tidak bisa hidup tanpa uang Rania. Aku membuka pintu, udara malam yang dingin menerpa wajahku. Aku melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku bernapas, aku menyetir tanpa tujuan. Hujan mulai turun, lampu-lampu jalanan pecah di kaca depan yang basah. Pikiranku melayang. Kenapa aku bertahan 10 tahun? Jawabannya sederhana. Rania. Aku ingat hari pernikahan kami. Ibu Ratna menangis. Aku pikir itu tangis bahagia. Belakangan aku tahu itu tangis duka. Putrinya yang cemerlang, manajer termuda menikah denganku. Seorang arsitek junior dengan gaji UMR. Bima itu baik, Bu, kata Rania pada ibunya. Malam itu, aku mendengarnya dari balik pintu. Baik tidak bisa bayar tagihan, Rania. Baik tidak bisa beli rumah. Kamu itu dibutakan cinta. Bima pekerja keras. Pekerja keras itu banyak. Yang kaya raya itu sedikit. Malam pengantin kami diwarnai pertengkaran mereka. Luka itu tidak pernah sembuh. Luka itu membusuk. Aku ingat tahun kedua pernikahan kami. Aku mendapat bonus besar pertama. Aku belikan Ibu Ratna sebuah selendang sutra yang mahal. Aku ingin mengambil hatinya. Dia membukanya di depanku. Oh, sutra. Terima kasih. Seminggu kemudian aku melihat selendang itu dipakai untuk mengelap tumpahan kopi di meja. Ups, katanya, menatapku tanpa rasa bersalah. Ibu kira ini lap. Rania marah besar. Kami bertengkar hebat malam itu. Kenapa Mas diam saja? Kenapa Mas nggak bela diri Mas sendiri? Tanyanya. Aku ini suamimu, Dek. Bukan saingan ibumu. Kalau aku balas aku jadi sama rendahnya dengan dia. Tapi aku sakit, Mas. Aku sakit lihat Mas diginiin terus. Aku lebih sakit kalau harus bertengkar dengan ibumu di depanmu. Itu adalah senjataku, diam. Aku pikir diamku adalah kebijaksanaan. Aku pikir diamku adalah kesabaran. Malam ini aku sadar, diamku adalah kebodohan. Diamku adalah persetujuanku untuk diinjak. Aku ingat tahun kelima. Rania dipromosikan lagi. Gajinya sekarang mungkin 10 kali lipat gajiku. Kami merayakannya di restoran mewah. Saat pulang, Ibu Ratna menunggu di ruang tamu. Selamat Nduk, Ibu bangga. Untung kamu yang kerja keras. Coba kalau mengandalkan suamimu, mungkin kita masih tinggal di kontrakan sempit. Aku tersenyum saat itu. Yang penting Rania bahagia, Bu. Sekarang di dalam mobil ini aku tidak tersenyum. Aku memukul setir. Keras, sekali, 2 kali. 3 kali. Ara! Teriakanku tertelan suara hujan dan klakson mobil. 10 tahun aku mengumpulkan harga diri yang tercecer. Berusaha membuktikan bahwa aku pantas. Aku mengambil proyek sampingan di akhir pekan. Aku tidur hanya 4 jam sehari. Aku menabung mati-matian. Semua itu hancur hanya dengan 1 kalimat. Uang segitu. Mungkin gajimu seminggu ya. Aku berhenti di sebuah penginapan murah di pinggir kota. Kamarnya bau apek. Seoprainya lembab. Aku duduk di tepi ranjang, aku sendirian. Aku miskin. Aku pecundang. Semua yang dituduhkan Ibu Ratna. Apakah itu semua benar? Teleponku bergetar. Rania, aku menatap layar itu. Nama istriku berkedip. Aku membiarkannya berdering. Lalu pesan masuk Rania. Mas di mana? Pulang, Mas. Aku mohon Rania. Aku nggak bisa tidur. Rania. Ibu minta maaf. Pesan terakhir itu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan pahit. Terlambat desisku pada kamar yang kosong. Sudah terlambat. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Aku tidak kembali. Aku menyewa kamar kos kecil. Lebih kecil dari kamar mandi di rumah Rania. Aku bekerja dari sana. Firma arsitek tempatku bekerja memberiku izin bekerja jarak jauh. Konflik pertama adalah Rania. Dia menemukanku. Tentu saja, dia tahu di mana kantorku. Dia menungguku di lobi, wajahnya tirus. Matanya bengkak, Mas, desanya. Dia berlari memelukku, aku kaku. Aku tidak bisa membalas pelukannya. Pulang, Mas, rumah sepi, lirihnya. Aku tidak bisa, deh. Kenapa? Karena ibu sudah diam, Mas. Dia menyesal. Dia menyesal karena kamu jadi murung. Bukan karena dia menghinaku. Itu 2 hal yang berbeda. Kami bicara di warung kopi di seberang kantor. Mas, aku ini istrimu. Tempatku di sisi Mas, lalu ibumu? Tanyaku, dia sendirian. Sejak ayahmu meninggal, dunianya hanya kamu. Apa kamu tega meninggalkannya demi aku? Yang jomplang ini? Mas, jangan bicara begitu. Itu kenyataannya kan? Aku nggak peduli soal uang, Mas. Aku nggak pernah peduli. Tapi ibumu peduli. Dan kamu tinggal serumah dengannya. Kamu mendengarkan racun itu setiap hari.
Sampai kapan kamu tahan? Sampai kapan kamu bisa membelaku tanpa merasa bersalah pada ibumu? Rania terdiam. Dia tidak bisa menjawab, itulah masalahnya. Aku menempatkannya dalam pilihan yang mustahil. Ibu atau suami, aku butuh waktu, Dek. Tolong, beri aku waktu. Dia pulang dengan air mata. Aku kembali ke kosku dengan hati yang hancur. Aku menyakitinya. Aku menyakiti satu-satunya orang yang kucintai. Tapi jika aku kembali, aku akan menyakiti diriku sendiri. Konflik kedua, pekerjaan. Proyek sampingan yang kukerjakan, desain sebuah kafe minimalis mendapat komplain besar. Klien tidak suka. Mereka menuntut revisi total atau uang kembali. Itu adalah uang tabunganku. Uang yang aku buntu. Aku bekerja 20 jam sehari, kurang tidur, stres. Dinding kamar kosku terasa seperti meremukanku, aku mulai ragu. Mungkin Ibu Ratna benar. Mungkin aku memang tidak kompeten. Mungkin aku memang lemah. Teleponku berdering. Ibu Ratna. Ini pertama kalinya dia meneleponku langsung. Jantungku berdebar. Halo Bu. Bima. Suaranya berbeda. Serak. Iya Bu. Rania. Rania pingsan di kantor. Sekarang di rumah sakit. Dia stres berat. Dia tidak mau makan sejak kamu pergi. Duniaku runtuh. Bukan, ini bukan konflik baru. Ini adalah eskalasi. Rumah sakit mana Bu? Jia. Dia terus memanggil namamu, Bim. Aku menutup telepon. Aku berlari keluar kos. Tidak peduli hujan. Tidak peduli dompet. Aku hanya perlu ke rumah sakit. Rania tidak pingsan. Dia hanya kelelahan ekstrim dan asam lambungnya naik. Aku tiba di UGD seperti orang gila. Basah kuyup. Napas terengah-engah. Aku melihatnya di ranjang, pucat. Dan di sampingnya, Ibu Ratna. Saat melihatku, Ibu Ratna berdiri. Dia menunduk. Terima kasih sudah datang, Bim, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku langsung ke sisi Rania. Dek, kamu nggak apa-apa. Rania membuka matanya. Dia tersenyum lemah. Mas, kamu datang. Aku suamimu. Tentu aku datang. Malam itu aku tidak kembali ke kos. Aku menjaga Rania di rumah sakit. Ibu Ratna pulang, katanya mau mengambil baju ganti. Di kamar rumah sakit yang steril itu hanya ada kami berdua. Maafkan aku, Mas, kata Rania. Tangannya menggenggam tanganku. Aku membuatmu khawatir. Tidak. Aku yang minta maaf. Aku egois. Jangan pergi lagi, pintanya. Aku tidak bisa. Sumpah, aku tidak bisa hidup tanpamu. Hatiku luluh. Dinding yang kubangun selama berminggu-minggu runtuh begitu saja. Apa artinya harga diri jika orang yang kucintai sakit karenanya? Aku tidak akan kemana-mana, janjiku. Besoknya Rania boleh pulang, aku mengantarnya pulang. Ke rumah itu, Ibu Ratna menyambut kami di pintu. Dia sudah memasak bubur sumsum, makanan kesukaan Rania, dan sup buntut, makanan kesukaanku. Makanlah, Bim, kamu pasti lelah, katanya. Nadanya datar. Aku duduk di meja makan itu lagi. Meja makan tempat perang dunia terakhirku terjadi. Suasananya aneh, hening. Tapi bukan hening yang mencekam. Ini, hening yang canggung. Ibu Ratna tidak lagi melontarkan sindiran. Dia melayaniku, mengambilkan nasi, menuangkan minum. Setiap kali dia melakukannya, bulu kudukku berdiri. Ini terasa salah. Ini jebakan, terima kasih Bu, kataku kaku. Sama-sama, selama seminggu rumah itu damai. Rania pulih. Dia kembali ceria. Dia bermanja-manja padaku seolah kami pengantin baru. Ibu Ratna banyak diam di kamarnya. Dia membaca Al-Quran, dia berkebun. Dia menghindariku. Ini adalah gencatan senjata. Rania mengira semuanya sudah membaik. Lihat kan, Mas. Ibu sudah berubah. Dia sadar, Mas, berharga buat aku. Aku tersenyum. Senyum palsu. Aku tahu ini belum selesai. Ini hanya badai yang sedang mengumpulkan tenaga. Aku tidur di kamar tamu. Rania protes, tapi aku bilang aku masih butuh adaptasi. Kenyataannya, aku takut. Aku takut jika aku terlalu nyaman. Pisau berikutnya akan menusuk lebih dalam. Malam itu Rania masuk ke kamarku. Mas, sampai kapan? Tanyanya. Sampai kapan apa? Sampai kapan kita begini? Bisa ranjang di rumah sendiri? Aku kangen, Mas. Dia mencoba memelukku. Aku menghindar. Aku belum siap deh. Wajah Rania mengeras. Ini bukan kesedihan, ini kekecewaan. Jadi Mas kembali hanya karena aku sakit? Bukan karena Mas mau? Bukan begitu, Rania. Lalu apa? Mas masih menghukum aku? Menghukum Ibu? Aku tidak menghukum siapa-siapa. Aku hanya, menjaga harga dirimu dengan mengorbankan perasaanku. Konflik bergeser.
Sekarang bukan lagi aku melawan mertuaku. Sekarang, aku melawan istriku, Ibu Ratna. Entah bagaimana caranya, telah berhasil. Dia tidak perlu menyerangku lagi. Dia hanya perlu diam dan membiarkan istriku yang melakukannya untuknya. Aku kalah telak. Aku lelah, Rania, kataku pasrah. Aku benar-benar lelah. Aku keluar dari kamar. Aku butuh udara. Aku berjalan ke taman belakang. Di sana di ayunan Ibu Ratna duduk sendirian dalam gelap. Dia menatapku, sudah ibu duga, katanya. Suaranya kembali dingin. Perdamaian ini tidak akan lama. Dia berdiri. Kamu kembali hanya untuk menyakiti Rania lebih jauh. Kamu membuatnya merasa bersalah. Kamu laki-laki, pengecut, Bima, itu dia. Bom itu meledak, aku menatapnya. Rasa lelahku hilang. Digantikan oleh amarah yang beku. Pengecut, ulangku. Setelah 10 tahun aku menelan ludah ibu. Aku pengecut? Ya. Kamu tidak bisa memaafkan. Kamu pendendam. Aku bukan pendendam, Bu. Aku hanya... Sudah mati rasa. Kalau begitu pergi. Pergi selamanya. Jangan siksa anakku. Ibu yang menyiksanya. Ibu yang meracuni rumah ini. Ibu yang membuatku tidak punya tempat untuk pulang. Teriakku. Suaraku menggema di malam yang sunyi. Pintu terbuka. Rania berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Dia mendengar semuanya. Jadi ini semua sandiwara? Tanya Rania, suaranya bergetar. Kalian berdua. Astagfirullah, dia tidak menangis. Dia tertawa-tawa histeris. Hebat, kalian hebat. Ibu, Mas, kalian berhasil. Kalian berhasil menghancurkan aku. Rania berbalik, berlari masuk ke rumah. Kami mendengarnya. Suara pintu mobil dinyalakan. Dan suara band berdecit pergi meninggalkan rumah. Sekarang, gantian Rania yang pergi. Aku dan Ibu Ratna, kami berdua, tertinggal dalam keheningan yang mematikan. 2 hari Rania tidak bisa dihubungi. Teleponnya mati. Dia tidak ke kantor, aku dan Ibu Ratna. 2 musuh bebuyutan, terjebak di rumah yang sama, disatukan oleh kepanikan yang sama. Ini salahmu. Desis Ibu Ratna, matanya merah, ini salah kita, koreksiku. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Kami melapor ke polisi. Kami menelepon teman-temannya. Tidak ada yang tahu, aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami. Rania tersenyum sangat lebar, aku juga tersenyum. Kapan terakhir kali aku tersenyum seperti itu? Ibu Ratna berjalan mondar-mandir. Dia bergumam, berdoa, menangis. Dia satu-satunya yang ibu punya, Bima. Dia nyawa ibu. Dia nyawaku juga, Bu. Untuk pertama kalinya kami menatap satu sama lain. Bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai 2 orang yang sama-sama ketakutan kehilangan Rania. Hari ketiga, telepon rumah berdering, aku mengangkatnya. Halo, Bima? Itu bukan Rania. Itu suara laki-laki. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Saya dari KBI Amanah Umat. Apa benar ini dengan Bapak Bima? Sama ada apa? Istri saya? Bukan, Pak. Ini soal pendaftaran haji. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pendaftaran haji? Betul, Pak. Pendaftaran atas nama Bapak Bima, Ibu Rania, dan Ibu Ratna. Ibu Ratna yang mendengar namanya disebut berhenti mondar-mandir. Dia menatapku. Ada apa, Bim? Pendaftaran Bapak sudah lunas 5 tahun lalu. Dan tahun ini, Bapak bertiga dapat kuota. Berangkat tahun ini, 3 bulan lagi. Gagang telepon hampir jatuh dari tanganku. Tahun ini? Iya, Pak. Surat resminya akan kami kirim. Selamat ya, Pak. Telepon ditutup, aku berdiri mematung. Ibu Ratna menghampiriku. Siapa, Bim? Haji? Apa maksudnya? Aku menatapnya. Mataku panas. Kita berangkat haji, Bu. Kita? Kamu mendaftarkan Ibu? Bertiga. Aku, Rania, dan Ibu. Wajah Angku itu runtuh. Lututnya lemas. Dia terduduk di lantai. Tapi kapan? Bagaimana? 8 tahun lalu, kataku. Suaraku parau. Aku menabung. Sedikit-sedikit dari gajiku. Dari proyek sampinganku yang Ibu bilang main-main itu. Kenapa? Kenapa kamu daftarkan Ibu? Lirihnya. Karena Rania tidak akan mau berangkat tanpamu. Henning, aku menghinamu, Bima. Aku merendahkanmu. Setiap hari, aku tahu. Dan kamu membalasnya. Dengan ini, aku tidak membalas, Bu. Aku hanya ingin kita sholat di depan Ka'bah. Bertiga, aku ingin kita damai. Ibu Ratna tidak bisa bicara. Dia meraung. Tangisan seorang ibu. Tangisan penyesalan yang tertahan puluhan tahun. Dia menunduk, dan saat itulah keajaiban kedua terjadi.
Pintu depan terbuka. Rania berdiri di sana. Dia tidak terlihat hancur. Dia terlihat tenang. Dia membawa satu koper. Aku hanya mau ambil beberapa baju, katanya pelan. Menghindari kontak mata. Dia pasti mengira kami sedang bertengkar lagi. Dia melihat ibunya di lantai. Dia melihatku berdiri kaku. Aku nggak akan ganggu. Aku cuma sebentar. Dek, panggilku. Dia berhenti. Kita dapat kuota haji. Tahun ini Rania membeku. Dia menatapku. Lalu menatap ibunya yang masih terseduh di lantai. Apa? Kita berangkat, bertiga. Rania menjatuhkan kopernya. Kami tidak bicara malam itu. Rania membatalkan niatnya untuk pergi. Dia memapah ibunya ke kamar. Aku membuatkan teh hangat untuk mereka. Lalu aku masuk ke kamarku. Bukan kamar tamu. Kamarku dan Rania. Aku membuka laci paling bawah. Di bawah tumpukan kaos kaki, ada sebuah kotak kayu kecil. Aku membawanya ke ruang tamu. Rania keluar dari kamar ibunya. Matanya sembab. Dia tidur, katanya. Duduk, Dek, kataku. Dia duduk di seberangku. Jarak 1 meja. Seperti 2 orang asing. Aku mendorong kotak itu ke arahnya. Dia membukanya. Di dalamnya ada 3 buku tabungan. Bukan tabungan haji. Itu sudah lunas dan diurus KBA ini. Tabungan lain, 1 atas namanya, 1 atas namaku, 1 atas nama Ibu Ratna. Mas, apa ini? Uang saku, kataku. Gajiku kecil, Dek. Aku tahu. Aku tidak bisa membelikanmu tas mahal seperti teman-temanmu. Aku tidak bisa membawamu keliling Eropa. Aku melanjutkan. Jadi aku menabung setiap bulan 10 tahun. Untuk di sana, untuk kalian belanja. Untuk ibu, membeli apapun yang beliau mau. Rania membuka buku tabungan atas nama ibunya, saldonya. Ratusan juta. Rania menutup mulutnya. Dia gemetar. Dia beralih ke buku tabungannya. Jumlah yang sama, bagaimana, Mas? Bagaimana? Aku tidak merokok. Aku tidak ngopi di kafe. Aku bawa bekal setiap hari. Proyek sampingan itu, uangnya tidak pernah kusentuh. Semuanya, untuk ini, aku menatapnya. Inilah diriku. Inilah harga diriku. Aku diam bukan karena aku lemah, Dek. Aku diam karena aku sedang fokus. Fokus untuk apa? Untuk membuktikan, bukan pada ibumu, tapi pada diriku sendiri, bahwa aku pantas untukmu. Mas, malam itu, kataku, mengingat ledakan di meja makan. Malam itu aku hancur, karena tabungan ini hampir selesai. Rencanaku hampir matang. Aku ingin memberi kejutan ini di hari ulang tahun pernikahan kita. Lalu, hinaan ibu malam itu, rasanya, seperti 10 tahun usahaku, dibuang ke tempat sampah. Dibilang gajiku hanya cukup untuk bayar AC, padahal uang itu, aku kumpulkan untuk memuliakan beliau. Tangis Rania pecah. Bukan tangis histeris, tapi tangis yang dalam. Tangis penyesalan. Dia berpindah. Duduk di sampingku. Dia memelukku. Erat. Sangat erat. Maaf, Mas. Maafkan aku. Aku istri yang buta. Aku nggak tahu perjuanganmu, maaf. Aku membalas pelukannya. Aku juga minta maaf. Aku pergi dan menyakitimu. Enggak, Mas, nggak salah. Aku yang salah. Aku nggak bisa tegas sama ibu. Kami menangis di sana, di sofa ruang tamu, melepaskan beban 10 tahun. Pintu kamar Ibu Ratna terbuka, beliau berdiri di sana rapuh. Ibu, dengar semuanya, lirihnya. Dia berjalan ke arahku, dia tidak menangis, wajahnya penuh dengan rasa malu. Dia berdiri di depanku, lalu dia berlutut, dia bersimpuh di kakiku. Ibu mertuaku, yang angkuh, yang tajam lidahnya. Bu, apa yang ibu lakukan? Berdiri, Bu. Aku panik. Aku mencoba mengangkatnya. Tidak. Dia menolak. Biarkan ibu begini, Bima. Nak. Dia mencium kakiku. Maafkan ibu. Maafkan mulut ibu. Maafkan hati ibu yang kotor ini. Bu, jangan, Bu. Aku menantumu. Aku anakmu. Aku ikut berlutut. Aku memeluknya. Ibu malu, Nak. Ibu malu. Rania ikut memeluk kami. Malam itu di ruang tamu itu kami bertiga. Berlutut. Berpelukan. Menangis bersama. Rumah yang tadinya seperti bara api. Malam itu, dibasuh oleh air mata penyesalan. Kami akhirnya berangkat haji. Bertiga. Di depan Ka'bah, aku melihat istriku dan ibu mertuaku berpelukan. Menangis, saling memaafkan. Ibu Ratna tidak pernah lagi menghinaku. Dia memanggilku, anakku, aku sadar. Uang memang penting. Gaji Rania yang besar adalah rezeki. Tapi harga diri tidak diukur dari slip gaji.
Harga diri diukur dari seberapa kuat kau bertahan, seberapa tulus kau berkorban, dan seberapa besar kau bisa memaafkan. Aku pergi dari rumah itu untuk menemukan harga diriku, dan aku kembali untuk menemukan keluargaku. Selesai.